Bab 22. Benih-benih spiritual. Dalam video ini, Anda akan mengetahui bahwa pikiran adalah benih-benih spiritual. Bila ditanam di pikiran bawah sadar, benih ini cenderung bertunas dan bertumbuh. Namun sayangnya, seringkali buahnya tidak sesuai dengan kesukaan kita. Berbagai jenis peradangan, kelumpuhan, kegugupan, dan kondisi berpenyakit umumnya adalah manifestasi dari rasa takut, cemas, susah, khawatir, iri, benci, dan pikiran sejenisnya. Proses kehidupan dijalankan oleh dua metode yang terpisah. Pertama, menyerap dan menggunakan bahan bergizi yang diperlukan untuk pembangunan sel. Kedua, mengurai dan mengeluarkan bahan-bahan sisa. Semua kehidupan bergantung pada aktivitas konstruktif dan destruktif ini, karena hanya makanan, air, dan udara yang dibutuhkan untuk konstruksi ini. Urusan memperpanjang usia hidup tampaknya bukanlah hal yang sulit. Mungkin aneh bila dikatakan bahwa aktivitas kedua atau aktivitas destruktiflah yang merupakan penyebab semua penyakit, dengan hanya sedikit perkecualian. Bahan-bahan sisa menumpuk dan menjenuhkan jaringan sehingga menyebabkan keracunan yang bisa mencakup sebagian atau umum. Bila keracunannya hanya sebagian, gangguannya mungkin bersifat lokal. Bila umum, gangguannya akan mempengaruhi seluruh sistem. Maka, masalah yang kita hadapi untuk menyembuhkan penyakit adalah meningkatkan aliran masuk dan mendistribusikan energi vital ke seluruh sistem. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara menghilangkan pikiran rasa takut, cemas, susah, khawatir, iri, benci, dan setiap pikiran destruktif lainnya yang cenderung merusak dan menghancurkan saraf serta kelenjar yang mengendalikan pembuangan dan pembersihan bahan-bahan racun dan sisa. Makanan bergizi dan tonik penguat tidak bisa memberikan kehidupan karena hanya merupakan manifestasi kehidupan sekunder. Manifestasi primer kehidupan dan bagaimana Anda berhubungan dengan dijelaskan pada pelajaran ini. Pengetahuan sungguh tak ternilai harganya. Dengan menerapkan pengetahuan, kita dapat merangkai masa depan kita seperti yang kita inginkan. Bila kita menyadari bahwa karakter kita sekarang, lingkungan kita sekarang, kemampuan kita sekarang, dan kondisi fisik kita sekarang, semuanya merupakan hasil dari metode berpikir di masa lampau, kita akan mulai memiliki konsep tentang nilai pengetahuan. Jika kondisi kesehatan kita sekarang ini tidak seperti yang kita harapkan, periksalah metode berpikir kita. Marilah kita ingat bahwa setiap pemikiran menghasilkan kesan di pikiran. Setiap kesan merupakan satu benih yang akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar dan membentuk kecenderungan. Kecenderungan itu akan menarik pemikiran-pemikiran lain yang serupa. Sebelum hal itu kita sadari, kita sudah menuai panennya. Jika pemikiran-pemikiran ini berisi kuman-kuman penyakit, panennya akan berupa penyakit, kebusukan, kelemahan, dan kegagalan. Pertanyaannya, apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita ciptakan? Apa panennya nanti? Jika ada kondisi fisik apapun yang perlu diubah, hukum yang mengatur visualisasi akan berjalan efektif. Buatlah gambaran mental tentang kesempurnaan fisik, simpanlah di pikiran sampai ia diserap oleh kesadaran. Melalui metode ini, sudah banyak orang yang berhasil menghilangkan penyakit ringan dalam waktu beberapa minggu. Melalui metode ini, ribuan orang telah berhasil menanggulangi dan menghancurkan berbagai gangguan fisik biasa dalam waktu beberapa hari, bahkan terkadang dalam waktu beberapa menit. Melalui hukum getaran, pikiran mengendalikan tubuh, kita tahu bahwa setiap tindakan mental merupakan suatu getaran, dan kita tahu bahwa semua bentuk hanyalah satu mode gerak, suatu kecepatan getaran. Maka getaran tertentu akan langsung mengubah setiap atom di tubuh, setiap sel hidup terpengaruh, dan seluruh perubahan kimiawi terjadi di setiap kelompok sel hidup. Segala sesuatu di semesta menjadi apa adanya karena kecepatan getaran itu. Ubahlah kecepatan getaran, maka Anda mengubah sifat, kualitas, dan bentuk. Panorama alam yang luas, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, terus-menerus diubah dengan sekedar mengubah kecepatan getaran. Dan karena pikiran adalah getaran, maka kita juga bisa menggunakan kekuatan ini. Kita bisa mengubah getaran, sehingga terwujudlah kondisi yang kita inginkan di tubuh kita. Kita semua menggunakan kekuatan ini setiap menit. Hanya saja, sebagian besar dari kita menggunakannya secara tidak sadar, sehingga memproduksi hasil-hasil yang tidak diinginkan. Padahal yang penting adalah menggunakannya secara cerdas, sehingga yang diproduksi hanyalah hasil-hasil yang diinginkan. Ini tidak sulit karena kita semua telah memiliki cukup pengalaman untuk mengetahui apa yang menghasilkan getaran-getaran yang menyenangkan di tubuh. Dan kita juga mengetahui penyebab yang memproduksi sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan. Yang diperlukan hanyalah berkonsultasi dengan pengalaman kita sendiri. Jika pikiran kita sudah dibuat gembira, progresif, konstruktif, berani, agung, baik, atau apapun lainnya yang diinginkan,
berarti kita sudah menggerakkan getaran-getaran yang menimbulkan hasil-hasil tertentu. Bila pikiran kita dipenuhi rasa dengki, benci, iri hati, suka mengkritik, atau 1001 bentuk ketidakselarasan lainnya, berarti getaran-getaran tertentu sudah digerakkan untuk menimbulkan hasil-hasil lain yang berbeda sifatnya. Setiap kecepatan getaran ini jika diteruskan akan mengkristal di dalam bentuk. Di kasus pertama, hasilnya adalah kesehatan mental, moral, dan fisik. Namun di kasus kedua, ketidakharmonisan dan penyakit. Maka kita bisa memahami adanya kekuatan yang dimiliki pikiran atas tubuh. Pikiran objektif mempunyai akibat-akibat tertentu di tubuh yang langsung dikenali. Bila seseorang mengatakan sesuatu yang Anda anggap lucu dan Anda tertawa, mungkin sampai seluruh tubuh Anda berguncang. Ini menunjukkan bahwa pikiran memiliki kendali atas otot tubuh Anda. Bila seseorang mengatakan sesuatu yang membangkitkan simpati Anda dan membuat Anda menangis, ini menunjukkan bahwa pikiran mengendalikan kelenjar tubuh Anda. Bila seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda marah sehingga darah terpompa naik ke pipi Anda, ini menunjukkan bahwa pikiran mengendalikan sirkulasi darah Anda. Tetapi karena semua pengalaman ini adalah hasil tindakan pikiran objektif Anda atas tubuh, hasilnya hanya bersifat sementara yang segera berlalu dan kembali ke situasi sebelumnya. Marilah kita lihat bagaimana berbedanya tindakan pikiran bawah sadar atas tubuh. Anda menderita luka, ribuan sel lalu mulai bekerja untuk segera menyembuhkannya. Dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, pekerjaannya selesai. Tulang Anda mungkin patah. Tidak ada ahli bedah di dunia yang bisa mengelas bagian-bagian itu menjadi satu. Ia mungkin mengatur patahan-patahan tulang itu, tetapi pikiran subjektif akan segera memulai proses menyatukan bagian-bagian itu. Dalam waktu singkat, tulang menjadi kokoh seperti sebelumnya. Anda mungkin menelan racun. Pikiran subjektif akan segera mendeteksi bahaya dan melakukan usaha yang keras untuk menghilangkannya. Anda mungkin terinfeksi kuman berbahaya. Kemauan subjektif akan segera membangun dinding di sekeliling daerah yang terinfeksi dan menghancurkan infeksi itu dengan cara menyerapnya ke dalam sel darah putih yang disediakan untuk tujuan itu. Proses-proses di pikiran bawah sadar biasanya berjalan tanpa pengetahuan atau arahan kita. Selama kita tidak campur tangan, hasilnya sempurna. Tetapi karena jutaan sel perbaikan ini cerdas dan merespon pikiran kita, mereka sering dilumpuhkan dan dibuat tak berdaya oleh pikiran-pikiran kita yang berisi rasa takut, ragu, dan cemas. Mereka bagaikan laskar pekerja, siap memulai suatu karya penting. Tetapi setiap kali mereka siap menyerang, panggilan datang atau rencana-rencana berubah. Akhirnya mereka pun patah semangat dan menyerah. Cara menjadi sehat dilandasi oleh hukum getaran yang merupakan dasar semua ilmu. Hukum ini dijalankan oleh pikiran, dunia dalam diri. Ini merupakan masalah usaha dan praktik individu. Dunia kekuatan kita berada di dalam diri. Jika kita bijaksana, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu dan usaha untuk mencoba menangani akibat-akibat yang ada di luar diri, yang hanya merupakan cerminan refleksi luar. Kita akan selalu menemukan penyebab di dunia dalam diri. Dengan mengubah penyebab, kita mengubah akibatnya. Setiap sel di tubuh Anda cerdas dan akan merespon arahan Anda. Semua sel itu adalah pencipta dan akan menciptakan pola yang serupa dengan yang Anda berikan. Maka ketika gambar-gambar yang sempurna ditaruh di hadapan dunia subjektif, energi-energi kreatif akan membangun tubuh yang sempurna. Sel-sel otak dibangun dengan cara yang sama. Kualitas otak diatur oleh keadaan pikiran atau sikap mental. Sehingga jika sikap mental yang tidak diinginkan dibawa ke dunia subjektif, mereka kemudian akan ditransfer ke tubuh. Maka kita bisa melihat bahwa jika kita ingin tubuh kita memanifestasikan kesehatan, kekuatan, dan vitalitas, hal-hal inilah yang harus menjadi pikiran yang mendominasi. Dengan demikian, kita tahu bahwa setiap elemen tubuh manusia adalah hasil dari kecepatan getaran. Kita tahu bahwa tindakan mental adalah kecepatan getaran. Kita tahu bahwa kecepatan getaran yang lebih tinggi mengatur, memodifikasi, mengendalikan, mengubah, atau menghancurkan kecepatan getaran yang lebih rendah. Kita tahu bahwa kecepatan getaran diatur oleh karakter sel-sel otak. Akhirnya, kita tahu caranya menciptakan sel-sel otak ini. Maka kita tahu caranya membuat perubahan fisik apapun yang kita inginkan. Setelah memiliki pengetahuan tentang kekuatan pikiran yang bekerja sejauh ini, kita pun menjadi tahu bahwa kemampuan kita tak terbatas untuk menyelaraskan diri kita dengan hukum alam yang maha kuasa. Pengaruh atau kendali atas tubuh oleh pikiran ini sudah makin dipahami secara umum. Banyak dokter yang semakin menaruh perhatian terhadap persoalan ini.
Dr. Albert T. Schofield yang sudah menulis sejumlah buku penting tentang subjek itu menyatakan secara umum subjek tentang terapi mental masih diabaikan di bidang medis. Tidak ada referensi di ilmu fisiolog tentang kekuatan pengendali pusat yang menguasai tubuh demi kebaikannya, dan kekuatan pikiran atas tubuh jarang dibicarakan. Tak diragukan lagi, banyak dokter menangani penyakit-penyakit saraf fungsional secara baik dan bijaksana. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pengetahuan para dokter itu tidak diajarkan di sekolah, tidak dipelajari dari buku karena sifatnya intuitif dan empiris atau pengalaman. Padahal seharusnya tidak demikian. Kekuatan terapi mental seharusnya menjadi subjek pengajaran yang cermat, khusus dan ilmiah di setiap sekolah kedokteran. Kita bisa mengetahui lebih mendalam tentang masalah pengobatan atau kekurangan pengobatan dan menggambarkan hasil yang membawa malapetaka dari kasus-kasus yang terbengkalai. Tetapi tugas itu sungguh tidak menyenangkan. Tidak ada keraguan bahwa beberapa pasien menyadari seberapa banyak mereka bisa membantu dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh pasien untuk dirinya sendiri, kekuatan-kekuatan yang bisa dia gerakkan belum diketahui. Kita cenderung percaya bahwa kekuatan-kekuatan itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang, dan pasti akan digunakan lebih banyak lagi. Terapi-terapi mental bisa diarahkan oleh si pasien sendiri untuk menenangkan pikiran yang bergejolak dengan cara membangkitkan perasaan sukacita, harapan, keyakinan, dan cinta kasih. Dengan cara mensugesti motif untuk kegigihan melalui kerja mental yang teratur dengan mengalihkan pikiran dari masalah. Untuk latihan pada video kali ini, berkonsentrasilah pada baris-baris indah karya Tennyson. Berbicaralah kepada dia, wahai engkau, karena dia mendengar. Dan spirit bisa bertemu dengan spirit. Dia lebih dekat daripada napas dan lebih dekat dari tangan dan kaki. Kemudian cobalah untuk menyadari bahwa ketika Anda benar-benar berbicara kepadanya, Anda berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Reaksi dan pengenalan kekuatan Yang Maha Ada ini akan dengan cepat menghancurkan setiap bentuk penyakit atau penderitaan apapun dan menggantikannya dengan keselarasan dan kesempurnaan. Kemudian ingatlah bahwa ada orang-orang yang kelihatannya berpikir bahwa penyakit dan penderitaan dikirim oleh Tuhan. Jika memang demikian, setiap dokter, setiap ahli bedah, dan setiap petugas palang merah menentang kehendak Tuhan. Jika memang demikian, rumah sakit dan sanatorium adalah tempat pemberontakan, alih-alih rumah pengasihan. Tentu saja penalaran cepat menjelaskan bahwa itu omong kosong, tetapi ada banyak orang yang masih memiliki pikiran itu. Kemudian biarkan mereka merenungkan fakta bahwa sampai sekarang pun teolog tetap mencoba mengajarkan pencipta yang mustahil, pencipta yang menciptakan makhluk hidup yang mampu berbuat dosa dan kemudian mengizinkan mereka selamanya dihukum atas dosa-dosa itu. Tentu saja hasil dari ketidaktahuan ini adalah terciptanya rasa takut alih-alih cinta kasih. Anda pun makin memahami manusia ideal, manusia yang diciptakan selaras dengan Tuhan, dan Anda makin siap menyadari pikiran yang menjadi sumber segalanya, yang membentuk, menegakkan, mempertahankan, memulai, dan menciptakan semua yang ada. Kesempatan mengikuti persepsi, tindakan mengikuti inspirasi, pertumbuhan mengikuti pengetahuan, keunggulan mengikuti pengetahuan, keunggulan mengikuti kemajuan. Selalu spiritual yang pertama, baru kemudian terjadi transformasi kemungkinan-kemungkinan pencapaian yang tak terhingga dan